Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 31 Mei 2024. Kita hari ini menutup bulan Maria, sekaligus kita memperingati pesta Santa Perawan Maria yang mengunjungi Bunda Elizabeth. Peristiwa kunjungan ini dimateraikan dalam doa Rosario, peristiwa gembira yang kedua. Kunjungan Maria kepada Elizabeth adalah perjumpaan dua perempuan yang sama-sama mendapat kabar gembira yang sungguh menakjubkan. Keduanya sedang mengandung dan sama-sama tidak pernah menduga akan hal itu. Bunda Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria sedang mengandung Tuhan Yesus. Mereka berbagi pengalaman iman bagaimana Allah yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar atas hidup mereka berdua. Ketika mendengar salam dari Bunda Maria, Bunda Elizabeth berseru, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Seruan dari Bunda Elizabeth ini menegaskan dengan jelas pribadi Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, sebagai Bunda Tuhan. Dan seruan Bunda Elizabeth ini dirangkaikan dalam doa Salam Maria. Kita akan bersama-sama hari ini bermenung yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Setiap Selasa keempat dalam tiap bulan, kami para imam Unio ada acara kunjungan persaudaraan imam atau saling silaturahmi antara para imam-imam Projo Kuskupan Agung Jakarta.
Buat saya acara ini sungguh sangat menguatkan dan meneguhkan panggilan. Bapak Suci Fransiskus dalam perjumpaan dengan para imam, suatu kali dia pernah menyatakan hal ini. Jadi imam adalah menjadi saudara bagi yang lain. Tidak solo karir, tidak sendirian dalam mengikuti Tuhan, melainkan bersama-sama. Juga di dalam keanekaragaman rahmat dan kepribadian. Persis hal inilah, kata Bapak Suci, yang mempertegas, memperkaya persaudaraan iman, beragam asal-usul, usia, dan talenta. Namun semua itu dihidupi dalam semangat persekutuan dan persaudaraan. Wah, luar biasa, ciamik sekali yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Buat saya, hidup bersaudara dan menjaga silaturahmi itu penting. Maka komunitas, menjadikan komunitas sehat, hangat, selalu mau saya perjuangkan dan saya upayakan. Sebab yang namanya pelayanan itu nggak ada habisnya, Namun tetap memberi waktu, bahkan menyediakan waktu untuk hidup dalam persaudaraan dengan para imam yang lain. Ini buat saya pribadi perlu untuk kita upayakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perjumpaan dua perempuan yang sangat istimewa dalam karya keselamatan, yakni Bunda Maria dan Bunda Elizabeth. Keduanya mengalami pergumulan hidup yang serius loh. Bunda Maria di usianya yang masih belia, bahkan belum bersuami, namun dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Pergumulan yang sangat hebat di kala itu ya. Dan Bunda Elizabeth di usianya yang sudah senja, bahkan dikatakan mandul, sudah tua renta. Namun juga dikatakan ia mengandung. Pergumulan hidup ini berubah menjadi pengalaman iman melalui kunjungan persaudaraan mereka. Nampak sekali loh pengalaman iman melalui seruan Bunda Elizabeth yang mengatakan begini kepada Bunda Maria. Nampak sekali pengalaman iman itu melalui seruan Bunda Elizabeth dan seruan Bunda Maria yang dikenal dengan sebutan Magnificat atau Kidung Maria. Saya ingin mengajak kita semua untuk bermenung. Pertama dari apa yang disampaikan oleh Bunda Elizabeth yang mengatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tentu seruan Bunda Elizabeth ini ditujukan kepada Bunda Maria yang disebutnya bahagia karena percaya. Namun seruan ini juga bisa ditujukan kepada kita semua loh, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bahagia karena kita percaya bahwa rencana dan janji Tuhan pasti akan terlaksana dalam hidup kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dua hal yang ingin saya tekankan pada permenungan ini. Pertama, pergumulan hidup itu pasti silih berganti kita alami. Pasti nggak ada hidup itu yang lurus-lurus aja. Life is never flat katanya. Namun pergumulan apapun yang kita alami akan menjadi pengalaman iman jika kita bisa saling menguatkan dalam perjumpaan persaudaraan. Di komunitas, dalam keluarga, ada perjumpaan persaudaraan. Apapun yang kita alami ya, entah kita lagi punya masalah serius di dunia kerja, masalah-masalah finansial apa, tetapi kalau di tengah keluarga terjadi perjumpaan persaudaraan yang hangat, maka pergumulan itu akan berubah menjadi pengalaman iman. Yang kedua, apapun yang kita alami, kita akan menjadi pribadi yang bahagia kalau kita percaya. Percaya bahwa janji Tuhan pasti terlaksana dalam hidup kita. Kalau janji-janji Tuhan bukan omong doang, Ia tiada pernah ingkar atas apa yang Ia janjikan.
kita akan menjadi pribadi yang bahagia kalau kita percaya. Kita mau hidup dengan menjunjung tinggi semangat persaudaraan dimanapun kita hadir dan berada. Di tengah keluarga, dalam komunitas, di tengah masyarakat, di tengah gereja. Dimanapun kita mau hidup bersaudara. Karena persaudaraan itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.